Jadi dengan kemauan yang kita punya itu ternyata jangankan lagi yang haram, yang halal pun bisa kita tinggalkan. Nah kalau ini kita sadari betul, maka di dalam diri kita itu akan muncul apa yang disebut dengan kemauan untuk taat. Nah kemauan untuk taat itulah sesungguhnya takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas bulan Ramadan, bulan ketakwaan. Untuk itu kita akan membicarakan ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kata yang paling sering kita dengar itu adalah kata takwa. La'allakum tattaqun. Itu seringkali disebut oleh para ulama, para ustadz-ustadz kita. Apa makna sebenarnya atau sejatinya dari bertakwa ini, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Betul bahwa ketika kita bicara tentang puasa masih kita akan sampai kepada kata paling penting sebenarnya dalam kehidupan kita mestinya, karena takwa inilah yang akan menentukan tinggi rendahnya derajat kita di hadapan Allah. Dan kita semua tahu bahwa ketakwaan itulah yang akan menentukan posisi kita itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa pula yang akan menentukan posisi kita di akhirat. Apakah kita menjadi bagian dari ashabul jannah, penghuni surga, atau sebaliknya penghuni neraka. Tapi yakin karena Allah sendiri yang berjanji, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya kalau kita menginginkan menjadi bagian dari ahlul jannah itu tak lain adalah takwa itu. Takwa pula yang akan membawa kehidupan kita ini di dunia itu dengan penuh berkah itu. Karena Allah berjanji akan memberikan makhroja, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena itu sekali lagi, jika ada persoalan atau jika ada sesuatu yang mestinya menjadi pusat perhatian kita, kemana seluruh energi itu kita mesti kerahkan untuk meraih hal itu, tak lain adalah takwa itu. Jadi hidup untuk takwa, kita mencari nafkah untuk takwa, kita bergerak untuk takwa. Bukan sebaliknya. Sekarang ini ada banyak orang yang mencari kedudukan dengan mengorbankan takwa, mencari kekayaan dengan mengorbankan nyawa, jual diri dan sebagainya itu kan mengorbankan takwa, korupsi itu kan mengorbankan takwa, kemudian melacurkan diri dalam politik sekularistik itu, menghalalkan segala cara itu kan berarti mengorbankan takwa dan seterusnya. Nah Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan ini mewajibkan kepada kita untuk berpuasa agar kita ini bertakwa, la'allakum tattaqun. Hanya di situ mesti diperhatikan bahwa tidak selalu orang yang berpuasa itu otomatis akan menghasilkan takwa gitu. Jadi la'alla di sana itu ada dua makna itu kalau kita membaca uraian para ulama itu. Yang pertama itu namanya itu al-isfaq. Al-isfaq itu la'ala tapi dalam makna khawatir itu, misalnya la'allakum marid, ya itu khawatir Anda itu nanti kalian semua itu sakit karena ini sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu at-taroji, yaitu pengharapkan, ya seperti la'allakum tattaqun tadi itu, pengharapkan agar engkau bertakwa. Tapi pengharapan ini tidak otomatis. Nah, bagaimana memastikan bahwa atau bagaimana mengusahakan agar puasa itu menghasilkan takwa? Nah itu yang memang harus diperhatikan betul. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya sering saya sampaikan itu tak lain adalah penghayatan. Mengapa? Karena puasa ini luar biasa. Puasa ini kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk tidak makan dan minum, tidak berhubungan dengan suami istri kita dan lain yang membatalkan puasa. Itu bukan karena makanan dan minuman itu haram, tidak. Itu semua halal. Dan kita diperintahkan untuk meninggalkan. Ternyata apa? Bisa gitu. Jadi dengan kemauan yang kita punya itu ternyata jangankan lagi yang haram, yang halal pun bisa kita tinggalkan. Nah kalau ini kita sadari betul,
maka di dalam diri kita itu akan muncul apa yang disebut dengan kemauan untuk taat. Nah, kemauan untuk taat itulah sesungguhnya takwa. Kalau dalam para ulama itu mendefinisikan takwa itu kan fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Apa kekuatan utama atau apa sih yang membuat kita itu mau melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram? Apa kekuatan yang bisa membuat kita meninggalkan yang haram dan melakukan yang wajib? Ya kemauan itu. Gitu. Sering dipertanyakan begini, Ustaz. Ya. Tiap bulan Ramadan kata takwa Ya. sering kita ucapkan. Ya. Kaum muslimin juga alhamdulillah berbondong-bondong ke masjid. Ya. Tapi setelah itu korupsi jalan terus. Ya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penguasa yang juga tentu sebagian besar adalah muslim tetap membuat rakyat menderita. Gitu. Demikian juga kekayaan alam kita yang luar biasa ini diserahkan kepada asing. Termasuk kemaksiatan tuh masih berjalan. Ini kan jadi pertanyaan, Ustaz. Ramadan demi Ramadan berlalu, tapi ini kok tidak pernah bisa selesai. Apa masalahnya menurut Ustaz Ismail? Iya, masalah utamanya adalah bahwa ibadah ini tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan athar gitu. Ibadah itu dia bukanlah sebuah kegiatan yang berdiri sendiri. Dia kegiatan yang memberikan pengaruh. Kita ambil contoh misalnya sholat. Sholat itu kan dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu kan jelas. Jadi sholat itu mestinya bisa mencegah perbuatan fasik dan mungkar. Jadi asar atau bekas atau pengaruh dari sholat itu adalah orang itu menjadi tercegah dari perbuatan fasik dan mungkar. Itu kan menunjukkan ada pengaruh itu. Nah, pada faktanya kita melihat seperti tadi sudah dikatakan, orang sholat tapi pada saat yang sama maksiat. Bahkan kita pernah menjumpai satu ungkapan yang sangat ironik di dalam satu lingkungan, dulu disebutnya WTS ya, sekarang disebut PSK itu saya profesinya itu PSK, PSK profesi saya, Islam agama saya, sholat ibadah saya gitu. Jadi sebelum dia bertugas katakanlah itu berdinas itu dia sholat dulu gitu. Ya sholatnya bagus, tetapi bahwa sholat itu kemudian dia tetap melakukan kemaksiatan macam itu kan berarti tidak memberikan efek. Padahal kalau kita hayati betul, dan ini yang menjadi kunci mengapa ibadah itu tidak punya pengaruh adalah penghayatan itu. Kalau kita hayati, kita ini ketika duduk di antara dua sujud kan mengatakan Robbi firli, ya Allah ampunilah aku. Itu artinya kita secara sadar itu minta maaf kan gitu, minta ampun kepada Allah. Mestinya atau logikanya itu selepas dari sholat, ya kita jangan melakukan kesalahan lagi kan. Dan itu kita ucapkan banyak kali itu. Dalam sholat saja sudah berapa kali kita melakukan itu. Belum lagi satu hari. Nah tapi oleh karena kita ini mengucapkannya itu sadar atau tidak sadar sambil lalu, tidak memberikan bekas apa-apa. Akibatnya kemudian ya tadi, puasa juga begitu. Puasa itu meninggalkan yang halal. Mestinya yang haram bisa ditinggalkan gitu. Makanya kan ada satu kisah. Di masa Nabi itu ada dua perempuan yang datang kepada Nabi pada saat dia lagi puasa, dia minta izin kepada Rasul untuk memutah itu. Lalu begitu diizinkan segera keluar dari mulutnya itu darah dan daging segar. Para sahabat itu terkejut menyaksikan peristiwa itu lalu bertanya, ada apa dengan dua perempuan itu? Nabi mengatakan dua orang perempuan ini dia berpuasa dari yang dihalalkan oleh Allah, tapi dia berbuka dari yang diharamkan oleh Allah. Keduanya duduk lalu menggunjing hibah saudaranya, dan darah dan daging itulah yang dia makan. Nah ada banyak ini hari umat Islam seperti melakukan seperti yang dilakukan oleh dua perempuan itu. Dia berpuasa menahan diri dari yang halal, tapi dia berbuka dengan yang diharamkan, korupsi, melakukan kezaliman, dusta tiap hari, kemudian macam-macam sudah. Ketakwaan itu kan seharusnya terjadi pada siapapun ya, harus bertakwa itu, baik rakyat ataupun penguasa. Nah, yang jarang kita dengar dari mubalik-mubalik kita itu yang menyerukan ketakwaan untuk penguasa. Bagaimana bentuknya itu, Ustaz? Iya. Nah, tadi
kita sudah jelaskan bahwa takwa itu pada intinya adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Maka jika dia seorang penguasa, dia harus mengerti apa kewajiban yang paling pokok dari penguasa dalam melaksanakan kewajiban itu. Apa itu kewajibannya? Allah sendiri katakan fahkum bainahum bima anzalallah wa anikum bainahum bima anzalallah. Itu kewajiban paling penting dari penguasa. Rakyat biasa tidak bisa menerapkan hukum gitu, karena yang bisa menerapkan hukum adalah penguasa gitu. Jika ini hari bisa memaksakan kesepakatan dalam suatu perundang-undangan dengan waktu yang sangat cepat itu, kenapa tidak bisa dibikin kesepakatan dengan cepat untuk menerapkan hukum-hukum Allah? Karena itu perintahnya, fahkum bainahum bima anzalallah tadi itu. Nah, itu kewajiban. Termasuk juga kewajiban untuk meninggalkan yang haram gitu. Yang meninggal yang haram apa? Meninggal yang haram yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Jelas sekali kan. Misalnya Allah mengatakan wa ahlalul bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan meharamkan riba. Ini hari riba itu masih meger-meger kalau orang Jawa bilang, masih menjadi pilar utama dari sistem ekonomi dan keuangan kita. Itu mestinya ditinggalkan, dan siapa yang bisa memimpin untuk meninggalkan yang haram itu? Penguasa. Termasuk mengkapling laut gitu ya. Itu juga seharusnya penguasa juga takwa untuk itu. Kemudian penguasa tahu siapa yang korup itu. Kalau dia tahu, mestinya itu diproses hukum, bukan malah kemudian diajak kolaborasi gitu. Diangkat, diberi jabatan segala macam itu. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang hakikat takwa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari bulan Ramadan ini. La'allakum tattaqun. Intinya Ustaz Ismail mengatakan takwa itu harus totalitas, bukan hanya individu, bukan hanya rakyat, tapi juga penguasa. Ya. Justru dengan ketaatan penguasa ini, dengan menjalankan syariat Islam, maka kebaikan yang sifatnya juga totalitas akan kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.